Masih Bang Aditis ada. Tapi masuk tim lah Bang. Masuk tim PON juga kan. Oke, nah pada waktu tahun 85 itu kan SEA Games. SEA Games. SEA Games Bangkok. Iya, iya. Nah pada waktu itu kan kita Indonesia pakai pelatih si Paul Nicolescu yang dari Rumania. Horas, Assalamualaikum semua. Jumpa lagi di channel kita, channel Letape. Nah, jumpa kita pas hari Jumat ini kan, Le? Jumat. Nah, kita ada di kamar kerja Bang Tuer. Tuer apa itu? Rudy Rinaldi. Tuer. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Sumatera Utara. Sumatera Utara. Iya. Kita mau menggali nih. Ya, tadi kan sama kami tadi siap Jumat tadi. Oh. Jadi kebiasaan Bang Rudy ini dia memang sama adik-adiknya sama kawan-kawannya. Silaturahimnya itu Dekat ya? Iya, siap Jumat ditariknya tadi kan. Makanya aku kontak lagi terus. Iya, Kesempatan lain nih. Jadi hari ini kami mau cerita sama Bang Rudy ini tentang macam mana dulu awal karir Bang Rudy sebagai pemain polo air di timnas ini lah. Ya. Langganan timnas kiper ya, Bang Rudy ya. Pemain timnas polo air. Dan alhamdulillah karirnya pun bisa sekarang menjadi menempati Di sekretaris. ASN ya? Hah? Di ASN. Selangkah lagi ya. Alhamdulillah lah jadi karis. Ya. Jadi kita lah Bang Rudy ya. Assalamualaikum. Sehat Bang Rudy kan? Tapi lekandung. Iya. Salam. Tengoklah dari tongkrongannya pun sudah mantap. Bodinya itu memang body atlet. Iya, dari dulu Postur ini. itu. Tapi itulah Bang Rudy kan. Banyak kawan-kawan di Letape, para Letape bertanya-tanya, mana legend-legend kita yang lain, termasuklah nama Abang. Legenda. Mungkin hari ini bisa lah Abang cerita macam mana Abang dulu awalnya bisa memilih olahraga renang, olahraga air, polo air Olahraga ya. air, ya. Padahal kok dari badan main bola mengerikan. Main bola, voli, Voli cocok. basket. Tenis pun oke. Tapi kita dengarlah dulu macam mana Bang Rudy ini dulu. Jadi gini, Letape lekandung ini Iya. sejarah dulu ya. Iya, sejarah. Dulu kan rumahku itu kan dekat. Di mana rumah Bang Rudy? Yang Singamangaraja. Singamaraja di mananya? Panjang itu dah. Dekat depan Golda Plaza. Oh, 15 meter aja, gang keluarga. Iya. Oh, depan Dekat sungai? GPH. GPH. Oh, Garuda Plaza. Dekat dengan kolam Kolam Paradiso. Kira-kira Kira-kira 25 meter. Iyalah, aja betul nih. lah, iyalah, Dekat iya. aja kan. Nah, jadi kan di situ dulu ada latihan renang. Itu tahun-tahun berapa itu, Bang? Tahun 70, sekitar tahun 76, 75 lah. 76. Kolam renang itu ada? Oh, kolamnya udah lama, Udah zaman lama. Belanda udah ada tuh. Tapi abang mulai main-main ke Di sana situ. masuk tahun 75. Umur berapa lah Bang itu? 75 umur 10 tahun itu. 10 tahun SD lah masih ya? SD. Ya, SD. Jadi, berenang aku di situ memang dulu kan berenang-berenang aja, belum masuk klub. Iya. Masuk bayar kolam itu berenang. Tapi tengok ada latihan renang, mungkin Letape sama Lekandung ingat tuh kan. Ada Bang Raja Nasution almarhum itu. Bapak Elvira. Elvira Rosara. renang Indonesia. Iya. Dia kan latihan di situ. Oh. Kepingin pula lah aku pikir kan. Dia klubnya apa itu Bang? Waktu itu Bang? Melatih di klub apa dia? Prim. Prim. Iya. Prim tuh kan. Aku pikir mau juga lah aku jadi atlet kan gitu kan. Nah, daftarlah aku sama dia. Daftar Bang, aku ikut latihan. Jadi aku tuh latihan sebenarnya sama nama Elvira, sama kami nih latihan dulu. Satu glo apa lah orang generasi lah sebetulnya. Elvira ya. Elvira Umurnya Rosa. juga masih sama kayak abang dulu. Beda. Beda. Karena Elvira kan kelahiran tahun 70 itu. 70-an dia. 70. Iya. Dia lebih Muda lah dia. Lebih muda. kan? Muda dia. Jadi waktu itu ada Elvira, ada Ridwan Muiz, penang-penang top dulu lah. Ada Edi Mirwandono. Edi Mirnono ya. Ada Fancy, ada si Arthur penang gaya punggung itu. Ikutlah awak latihan di situ kan. Latihan sama Bang Raja di situ. Itulah mulai awal pertama latihan itu di situ, latihan berenang.
Jadi saya sebelum polo saya berenang dulu. Berenang lah dulu ya. Latihan renang dulu ya. Latihan renang dulu. Nah, Bang Raja pada saat itu kan pemain polo. Ya. Ya kan? Main polo dia juga pelatnas SEA Games juga. Pikir dia kadang pikir. Nah, Kak Ros itu yang melatih istrinya itu. Oke. Jadi itulah. Kupikir, wah ini berenang ini berat juga kupikir kan. Walaupun kugeleti juga kan gitu kan. Abang waktu itu kalau renang spesialisnya Beda ada. Beda. Ya kan? Udah, jadi ku tengok Bang Raja ini main polo juga. Ku bilang juga sama dia, Bang, macam mana kalau aku main polo Bang? Ku bilang, ya kan? Oh, boleh katanya, ya kan? Nah, setelah habis berenang, ikut jalan kejuaraan lah kan? Ku pikir udahlah aku pindah ke polo lah kan gitu. Sama dia juga aku latihan. Waktu itu Bang prestasi polo air sumut macam mana? Oh, nomor 1. Udah nomor 1 ya. Dari dulu kita kan sejak tahun 77 kalau nggak salah. Pon 7 berapa? Sumut kan sudah. Memang langganan juara. Sumut lah merajai polo air ya. Juara nasional kita terus itu. Masih ada itu almarhum Bang Raja, almarhum Bang Indra ya. Jaya kan. Jaya. Ada Bang Setiaditis, ada Bang Potan Nasution kan gitu kan. Itu di atas abang itu ya? Di atas, senior saya lah kan. Iya. Masih ada Sarijal Muiz, Irawan Sungkono, itulah senior saya lah itu kan. Iya. Tapi saya latihan gabung sama orang itu, belajar namanya anak-anak bawang kan. Iya. Itulah gabung sama orang itu. Posisi langsung kiper? Belum. Masih main-main lah, tek bola di sini dulu, mesti tek bola. Tek bola, iya tek bola itu. Nanti bilang, woi, angkat gawang. Angkat gawang. Waktu kan senior. Woi, kumpul bola. Awalnya ngumpul bolanya. Iya. Nanti kan siap latihan, woi, angkat gawang lagi. Itu kerja dulu, namanya anak bawang. Iya. Nah, jadi tengok itu kapan lah macam kayak dia juga kan. Termotivasi ya. Motivasi lah kan. Awak latihan juga. Itulah. Kalau di keluarga ada Bang generasi atlet, titisan darah atlet ada di keluarga? Nggak ada. Mak saya, bapak saya tak olahraga. Jadi waktu abang bilang kan mau jadi atlet atau tahu keluarga abang mulai menekuni dunia akuatik ini, macam mana respon keluarga? Ya, tahu lah. Lekandung zaman kita dulu, mana peduli mama bapak awak tuh mau olahraga, pergi lah ke olahraga katakan. Begitu mau pergi ikut kejuaraan nasional baru dia tahu, oh anakku kan gitu kan. Bangga juga lah jadinya, kebanggaan juga ya. Yang penting anaknya taunya mana sih Rudi pergi berenang. Udah itu aja lah. Jadi awalnya tidak terencana ya kan? Tidak terencana. Ada terencana untuk beda dengan sekarang kan gitu. Kalau sekarang direncanakan. Bapaknya nunggu di kolam kan gitu. Kalau awak dulu mana peduli mak bapak awak kan. Kalau badan abang dulu waktu masih apanya sudah ada nampak gejala tinggi atau tinggi karena pengaruh berenang? Nah, saya memang ada apa besar lah. Tinggi. Ada bibit tinggi. Bibit dari orang tua. Sudah nampak lah tingginya ya waktu itu. Mak saya pun tinggi. Yang gitu. Makin berenang lagi ya kan? Makin jadi. Tinggi abang berapa? Sekarang 187. 187. Bule deh. Bule ya? Nggak cocok orang Indonesia, orang bule sebenarnya. Ya, makanya kalau dia dulu main dia ke sana banyak penonton cewek. Katanya. Aku dengar aja kan. Jadi abang resminya ke polo air itu umur berapa? Resminya saya pindah ke polo itu tahun 80. 80, udah masuk klub lah langsung itu? Masuk klub. SMA abang itu? 80 ya SMA lah, SMA kelas 1. Udah ikut tanding itu belum? Belum. Oh, belum. Tanding. 81 belum, 83 baru saya mulai ikut. 83 ikut tanding? Ikut tanding. Tingkat nasional? Junior masih. Masih junior ya? Junior itu di Bandung, ya kan? Anak bawang lah. Jadi kota pertama di luar Sumut yang abang kunjungi dari Pulau Air Bandung lah? Bandung. Pejurnas? Pejurnas. Udah junior. Pesawat? Udah, ada pesawat tuh. Udah pemain inti tuh ya? Pesawat masih baling-baling. Baling-baling. Saat itu abang udah pemain inti? Udah kiper. Langsung ke jaga gawang. 83, habis itu kan masuk PON 85. Tahun 85. 385 PON langsung. Itu juga pelatih udah Pak Bus ya, karena Pak Abang udah pindah kan, almarhum Pak Bustaman. Bustaman pelatihnya. Iya. Nah, tahun 85 itu kan orang masih kalah sama senior. Masih di bawah bayang-bayang Bang Setiaditis gitu kan. Ya. Belum pensiun orang tuh ya? Belum, masih aktif. Masih di bayang-bayang ada kiper Cina tuh si Cangkok Tung tuh namanya kan. Kiper Sumut, orang Cina. Kiper Sumut. Anak remaja, klubnya klub remaja. Klub remaja. Oke.
Saya ikut PON pada waktu itu. Bukan, Prapon dulu. Prapon ikut pada waktu itu. Orang tuanya Bang Aditis, kiper, kalau nggak salah meninggal. Kalau saya nggak salah, mohon maaf ya. Meninggal, jadi dia nggak bisa pergi, saya yang pergi. Abang lah menggantikan dia? Menggantikan dia. Gitu. Jadi momen itu abang gunakan betul lah ya? Betul lah, tapi tak main lah namanya. Nama juga anak bawang. Mungkin Pak Busram sih takut juga mainkan awak kan? Iya. Belum masuk itu lah. Belum yakin ya. Di Prapon tuh kan? Nah, habis itu masuk kita juara, berangkatlah kita ke PON 85. PON itu pun belum main juga awak. Belum, masih Bang Aditis ada. Tapi masuk tim lah Bang. Masuk tim PON juga kan. Oke. Nah, pada waktu tahun 85 itu kan SEA Games. SEA Games Bangkok. Iya. Nah, pada waktu itu kan kita Indonesia pakai pelatih si Paul Nicolescu yang dari Rumania. Nah, jadi namanya awak mungkin faktor tuah badan juga, ini badan awak tinggi besar kan, suka dia pikir dia kan. Masuk dalam apa dia lah ya? Pantauan dia kan. Kriteria nih. Udah masuk aja ke dulu. Masuk, panggillah saya masuk Pelatnas. Tahun 85 itu. Habis PON itu. Masuk Pelatnas. Kok latihan. Jakarta nih, Jakarta kan. Pokoknya Tesilok Jakarta. Dalam hal itu sekolah kayak agak tak peduli juga itu kan gitu. Udahlah nanti dulu pergi sekolah, yang penting nggak begitu Pelatnas. Dulu kan lagi apalagi usia apa tuh kan remaja gitu jalan-jalan kan. Pelatnas itu kan kan. Wah lah gitu kan. Pokoknya kalau atlet nasional kan. Iya. Jadi boleh juga banggakan itu kan. Nah, tryout ke Australia. Udah mulai ke luar negeri. Jadi Pelatnas SEA Games itu tryoutnya ke Australia. Tahun 85 juga tryoutnya. Umur abang? Umur berapa tuh? 20 tahun lah 20 tahun. 20 tahun sudah ke luar negeri lah. Luar negeri ya. Iya. Jadi gila kita ke Australia kan. 1 bulan di situ. 1 bulan. Pada itu tuh kiper 3 tuh. Si Kok Tung Dading, Cina Dadi, Bang Aditis, saya lah. Dan materi mayoritas Sumatera Utara? Dari Sumut? Semua Sumut, hampir 80%? 80% anak Sumut. Anak Sumut? Pelatnas ini? Iya kan? Jadi makin enak lah Bang ya, karena suasananya macam suasana asing Medan, ya? Suasana Medan semua kan? Join kan, kita udah lama main kan, sama kan? Nah, 85 itulah pergi, saya berpikir begini, tak masuk yang saya timnas kan gitu kan. Nengok membayangkan yang senior itu. Iya, lapis 3 pula ya. Awak nomor masuknya kan. Tak masuk dulu, tapi namanya ini kan latihan aja lah. Kalau itu kan senior, awak namanya anak junior kan macam mana aku mengejar-ngejar prestasi orang itu kan. Nah jadi gini, waktu di Senayan tuh, orang tuh tidur siang nih, tidur. Istirahat kan, artinya latihan kan pagi sama malam. Siang kan tidur. Aku enggak, aku latihan, aku tambah sendiri. Inisiatif sendiri ya Bang? Inisiatif sendiri. Keliling Senayan tuh lari kan siang. Ya kan sadar juga, kan macam mana mengejar orang itu kan. Latihan aku sendiri siang tuh lari, siang tuh kan. Macam mana lah nambah nih kan supaya ikut kan. Nah, pemilihan kan di Australia. Nah itu pula lah kita tak mengatakan ini kalau pelatih asing itu dia fairnya begini kan gitu kan, penilaian dia fair dia. Jadi mana yang terbaik itulah yang dipilihnya kan gitu kan. Nah waktu pas pemilihan keluar nama saya, ikutlah saya ke SEA Games ke Bangkok itu kan. SEA Games kan di Bangkok. Yang nggak masuk pada satu Bang Setiaditis. Sejak itulah sampai saya berhenti main di SEA Games, saya masuk tim nasional terus. Dari 85 itulah Bang masuk langganan timnas sampai terakhir saya main di tahun 97 apa 95 ya? SEA Games 97? Iya, 95 apa 97 lupa saya. 95. 95. Chiang Mai. Di Chiang Mai. Ada hampir 20 ya, 20 tahun ya. Ya, jadi panjang lah perjalanan tuh kan di tim nasional itu. Nah, tahun 85 tuh kan ikutlah SEA Games, banggalah nih kan, ikut PON, ikut SEA Games.
Cuma kan Om awal susah juga. Ini jangan pergi main polo aja. Macam mana sekolah, pendidikan. Sekolah macam mana koroja kan gitu kan? Iya. Macam mana mau kau kawin Pak nanti tak ada korojo. Iya. Gitu kan? Alhamdulillah tahun 87 itu ada penerimaan PNS. 87, Penerimaan PNS. Waktu itu tuh gubernurnya Pak Karudin. Karudin Nasution. Jadi kami anak polo air ada 2 yang masuk ke itu. Berarti melalui olahraga itu jalur prestasi itu ya? Ada 2 orang kami, saya 1, si Hardi Putra 1. Hardi Putra. Sekarang dia di Dispenda Medan. Masuklah kami jadi pegawai. Tahun 87. Tapi masih pakai ijazah SMA Bang itu? SMA. Dari bawah lah golongan 2. Iya. Jadi macam mana lekan untuk golongan 2 kan? Iyalah. PNS di mana itu Bang? Di sekretariat. Di Pemprov Su. Situ. Golongan 2 itu. Jadi ada satu yang kita petik dari abang ini, bahwasanya kalau memang kita mau maju, kemauan diri kita itu sendiri. Ya. Bayangkan dari level 3-nya abang ini, kiper. Macam mana untuk mengejarnya? Sadar dia berat. Harus ditambahnya porsi latihan sendiri. Latihan sendiri. Jadi kuncinya memang diri sendiri itu Bang Rudi ya. Sendiri ya. Ini kan pelajaran kita sama kita lah. Jangan Satu kita lagi bergantung. faktor tuah badan juga. Tuah badan. Karena jarang mainnya. Iya. Jarang tampil kan, tapi Cadangan. pelatih asing memilih dia. Cuman prospek pelatih itu mungkin ke depan. Ya. Ini masih muda. Kan gitu kan, dari tongkrongan apa segala macam. oke. Karena pernah aku tengok Bang Rudi ini kalau udah